Akhirnya Pak Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait masalah Bandara Morowali PT IMIP. Ya teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat. Kenapa diberikan izin kepada PT IMIP? Siapa yang memberikan izin? Nah teman-teman, dan siapakah Pak Luhut Binsar Panjaitan? Ingat kan Pak Luhut, siapa dia? Jadi teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Pak Luhut dan siapa beliau. Oke, jadi kalian tonton terus sampai akhir, jangan gagal paham. Oke teman-teman, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita mengenal Pak Jokowi, tapi kita kadang-kadang lupa bahwa Pak Jokowi presiden yang 2 periode. Ada menteri yang lebih hebat daripada Pak Jokowi. Artinya, Pak Jokowi memang presiden yang paling hebat. Berkuasa 2 kali dan mampu menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Tapi tahukah, ada sosok yang paling hebat lagi. Apakah Megawati? No. Megawati itu ketua partai dari PDI Perjuangan yang mengantarkan Presiden Prabowo mulai dari Solo menjadi wali kota, gubernur juga presiden. Tapi ada sosok yang lebih penting di belakang Pak Jokowi. Siapa dia? Itulah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, seorang jenderal bintang 4, mantan daripada Kopassus. Nah, temannya Pak Prabowo. Ya, bisa dibilang atasannya Pak Prabowo yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan teman-teman, Pak Luhut Binsar Panjaitan ini sering kita kenal dengan nama Opung. Kenapa? Karena beliau merupakan dari suku Batak, Panjaitan. Jadi beliau bermarga Panjaitan, teman-teman. Dulu dia merupakan seseorang yang sangat disayang oleh dari Kopassus LB Murdani kalau tidak salah. Tapi teman-teman, yang perlu kita bicarakan sekarang, kenapa dia baru-baru ini mengatakan bahwa dia yang mengeluarkan izin kepada bandara PT IMIP lah itu teman-teman ya. Kenapa dia berani mengeluarkan izin? Siapakah beliau? Teman-teman, yang perlu diketahui, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang berjasa mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden, itu orang yang paling berpengaruh di Indonesia ketika Pak Jokowi menjabat. Beliau dikatakan menteri segala urusan. Nah, apa perbedaan menteri segala urusan dengan Presiden Jokowi? Menteri segala urusan dia bermain di belakang layar. Tapi kalau Pak Jokowi, dia memang seorang presiden. Itu yang membedakan teman-teman. Beda namanya, tapi segala urusan bisa diperbuat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika itu. Dan masalah bandara di Morowali itu, yang ada 2 ya, ada 2. Di Morowali ada PT MIP itu. Karena di negara-negara luar juga ada. Vietnam, Thailand ada juga mengeluarkan izin kepada investor. Nah, artinya di sini Pak Luhut dengan dalih investor, kalau kita tidak menyediakan bandara seperti itu, maka mereka tidak akan menginvestasi, dan investasinya luar biasa. Kalian pasti ingat kan? Kemarin Pak Luhut juga mau mendirikan family yang di Bali itu, tapi tidak diberikan dana oleh Menteri Keuangan sekarang, yaitu Pak Purbaya. Jadi teman-teman, memang kita lihat Pak Luhut ini otaknya ini memang uang investor. Nah, tanpa peduli kepada masalah keamanan. Nah, jadi di sini kita lihat teman-teman, memang Pak Luhut ini luar biasa dia. Dia yang penting uang, investor. Nah, masalah keamanan itu dia berani bertanggung jawab sendiri.
kita tidak tahulah teman-teman. Saking hebatnya Pak Luhut, dia bisa mempengaruhi semua lini dari ekonomi, semualah pokoknya. Pokoknya Menteri segala urusan itulah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan sekarang di zamannya Pak Prabowo ada juga. Nah, siapa dia? Itulah Pak Safri Samsudin dari Jenderal TNI juga. Tapi berbeda teman-teman. Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin yang membongkar masalah izin PT MIP di Borawali. Nah, masalahnya tidak ada bea cukai, tidak ada pajak di sana. Tapi kenapa dibiarkan? Inilah permainan di belakang layar. Izin pertama dikeluarkan untuk dalamnya saja teman-teman, di dalam negeri. Artinya di dalam negeri, penerbangan di dalam negeri. Beliau tidak mengeluarkan izin ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, mungkinkah mereka investor tidak terbang ke luar negeri? Kan lucu kan? Nah, makanya disinilah kehebatan Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika menjadi Menteri Segala Urusan. Berbeda dengan Menteri Segala Urusan di era Pak Jokowi, yaitu Menteri Pertahanan. Dia didukung oleh rakyat. Kita lihat kemarin Pak Safri datang ke Morowali membongkar masalah ini, masalah bandara. Artinya antara Menteri Segala Urusan di era Pak Jokowi dan Menteri Segala Urusan di era Pak Prabowo itu ada sesuatu tidak kecocokan. Kenapa? Itulah teman-teman seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Memimpin negara ini mudah, yang penting niat. Niat enggak? Begitu juga kepada pejabat-pejabat yang lain. Misalnya Pak Luhut, niat enggak untuk Indonesia? Niat enggak untuk merah putih? Itu dilakukan oleh Pak Safri selaku Menteri Pertahanan dan Menteri Segala Urusan. Kenapa saya bilang Menteri Segala Urusan? Dia juga banyak jabatan, tapi rakyat suka kepada Menteri Pertahanan sekarang yang menjabat segala urusan. Nah, itulah namanya politik teman-teman, ya kan? Politik, ekonomi, itu hukum. Politik, ekonomi, hukum itu saling keterkaitan. Jadi teman-teman, kenapa dia berani mengeluarkan izin kepada investor untuk bandara? Ini hanya beliau yang tahu. Mungkin beliau juga ada makan, ya kan? Maksudnya ada makan uang lah. Itulah kira-kira teman-teman. Jadi teman-teman, perbedaan antara Menteri Segala Urusan di masa Pak Jokowi dan Menteri Segala Urusan di masa Pak Prabowo. Di masa Pak Jokowi, Menteri Segala Urusan rakyat tidak suka. Tapi di masa Pak Prabowo, Menteri Segala Urusan, Menteri Pertahanan disukai oleh rakyat. Itu saja. Masalah Bandara Morowali itu mudah-mudahan ada titik terang. Dan alhamdulillah kita lihat sekarang sudah mulai viral. Artinya no viral, no justice. Biarlah mereka menutup atau apalah, ya kan? Jadi teman-teman, silahkan kalian subscribe video ini supaya bisa berlangganan video-video selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.